Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indiana Zahra, perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Febia Dwi Ambia dan Widya Astuti. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan produk yang telah kelompok kami buat, yaitu empasi buah sukun. Yang pertama, di sini ada permasalahan, tekstur dan konsistensi. Buah sukun umumnya memiliki tekstur yang lebih lembut dan mudah diolah menjadi bubur atau makanan lembut bagi bayi. Di sisi lain, buah cenderung lebih padat dan mungkin memerlukan lebih banyak pengolahan untuk dihaluskan menjadi makanan yang sesuai untuk bayi. Lalu yang kedua ada kandungan nutrisi. Kedua buah ini memiliki profil nutrisi yang berbeda. Buah sukun mengandung serat yang tinggi, sedangkan ubi kaya akan karbohidrat kompleks, vitamin, dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, dan potasium. Pilihan antara keduanya bisa bergantung pada kebutuhan nutrisi dan spesifik anak. Lalu yang ketiga ada stock dan easy to get, atau ketersediaan dan kemudahan mendapatkan. Ketersediaan buah sukun dan buah ubi bisa berbeda tergantung pada wilayah, geografis, dan musim. Beberapa mungkin lebih mudah mendapatkan salah satu buah daripada yang lain. Lalu selanjutnya ada solusi. Solusi yang telah produk kami buat ini, yang pertama adalah cookies yang kami buat ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan lunak, yaitu kalau misalnya cookiesnya udah masuk ke dalam mulut bayi dan terkena air liur, dia akan menjadi lunak dan gampang dikonsumsi oleh bayi. Lalu yang kedua ada nutrisi. Cookies yang kami buat ini memiliki kandungan nutrisi yang lebih berlimpah. Bahan utama kami adalah buah sukun yang mengandung banyak vitamin seperti yang sudah aku jelaskan di slide sebelumnya. Lalu yang ketiga ada easy to get atau mudah untuk mendapatkannya. Cookies ini sangat mudah didapatkan karena harganya relatif dan lebih terjangkau. Lalu selanjutnya adalah produk yang kami buat, empasi buah sukun. Empasi biasanya diperkenalkan ketika bayi sudah berusia sekitar 6 bulan. Pada awalnya, buah sukun dapat diberikan dalam bentuk bubur atau pur yang halus, sesuai dengan kemampuan bayi untuk mengonsumsi makanan padat. Empasi buah sukun dapat menjadi tambahan yang baik dalam menu makanan bayi. Namun, setiap anak memiliki respons yang berbeda terhadap makanan tertentu. Lalu, slide selanjutnya ini ada bisnis model. Bisnis model yang kelompok kami gunakan yaitu ada 3. Pertama, collab atau bekerja sama dengan penitipan anak. Jadi, kita itu melakukan kunjungan ke beberapa tempat penitipan anak, lalu mengajak kerjasama agar bayi-bayi yang ada di penitipan anak tersebut dapat mengkonsumsi produk yang telah kita buat. Yang kedua ada edukasi, yaitu mengadakan sesi edukasi kepada para orang tua mengenai produk yang telah kita buat, manfaatnya, dan kebaikannya untuk anak mereka. Lalu yang ketiga ada online, yaitu menjual secara online. Produk kita ini dijual secara online, jadi kalian siapapun yang mau beli akan mudah mendapatkannya. Selanjutnya ada social impact. Yang pertama, persentasi bayi yang mengonsumsi empasi buah sukun. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, persentasi bayi yang mengonsumsi empasi saat ini mencapai 70%. Dengan adanya produk empasi buah sukun bisa naik menjadi 80%, karena buah sukun adalah buah lokal Indonesia yang mudah didapatkan dimanapun. Lalu yang kedua ada kandungan nutrisi empasi buah sukun. Buah sukun memiliki banyak nutrisi, seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Kandungan nutrisi tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas dan ketersediaan empasi buah sukun. Dengan adanya buah sukun, aksesibilitas pada empasi semakin dan harganya mudah terjangkau. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosial impact produk empasi buah sukun untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dapat mencapai 80%. Lalu selanjutnya ada perbedaan dengan produk yang sudah ada. Yang pertama itu tekstur. Tekstur empasi ini berbentuk seperti cookies dengan tekstur yang mudah dimakan dengan bayi empasi dan dapat dijadikan bubur juga. Yang kedua ada bentuk. Bentuk dari cookies empasi ini menggunakan beragam karakter agar sangat cocok untuk makanan bayi. Yang ketiga ada bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam produk ini adalah buah sukun yang dapat mudah ditemukan di Indonesia. Lalu yang terakhir ada rasa. Rasa yang dihasilkan yaitu manis dari buah sukun, lalu campuran dengan sari manis dari buah seperti apel, stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya ada founding team, yaitu saya, Diana Azahra, sebagai CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan, mulai dari penetapan strategi, pengembangan bisnis, hingga pengelolaan sumber daya.
CEO juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua itu ada Widi Astuti sebagai CTO yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Lalu yang terakhir itu ada Febia Dwi Ambia sebagai CMO yang bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi pemasaran perusahaan. Lalu yang berikutnya ada market plans. Yang pertama itu ada kampanye. Kampanye media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya empati buah sukun. Kampanye media sosial dapat dilakukan dengan membuat konten menarik dan informatif tentang manfaat empati buah sukun. Lalu yang kedua ada edukasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat empati buah sukun melalui website dan blog yang dikelola oleh perusahaan. Edukasi dapat diberikan dalam bentuk artikel, video, dan infografis. Yang ketiga ada collab, yaitu bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk empati buah sukun. Dapat membantu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Influencer akan mempromosikan produk empati dan buah sukun melalui akun media sosial mereka. Terakhir ada promotion, yaitu mendistribusikan produk di berbagai kanal. Lalu slide terakhir di sini ada fundraising. Yang pertama itu ada komponen biaya per bulan dan total biaya. Untuk biaya produksi kita memerlukan biaya bahan baku sebesar 50 juta per bulannya. Lalu biaya tenaga kerja 20 juta per bulannya dan biaya overhead 20 juta. Total untuk biaya produksi ini adalah 90 juta. Lalu ada biaya pemasaran, termasuk biaya iklan sebesar 10 juta, biaya promosi 5 juta, dan biaya distribusi 5 juta. Jadi total untuk biaya pemasaran sendiri itu adalah 20 juta. Dan terakhir di sini ada biaya operasional, yaitu seperti biaya sewa sebesar 10 juta, biaya listrik 5 juta, biaya air 2 juta, dan biaya lain-lain sebesar 5 juta. Total untuk biaya operasional itu sendiri adalah 32 juta. Jadi keseluruhan total biaya untuk biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, uang yaitu sebesar 152 juta. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 10 tentang empati buah sukun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.